Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Haleluya, bersyukur kita telah memasuki bulan yang baru, bulan ke-10 di tahun 2023. Itu semua berkat penyertaan Tuhan, amin. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita hari demi hari, minggu demi minggu. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan selalu besar dalam hidup kita, amin. Haleluya, untuk itu sama-sama kita mau datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan kita begitu besar. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menepati setiap janji-janjinya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita mau tahan bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita, amin. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari dengan segenap hatimu kita mau nyatakan, hanya Tuhanlah penolong. Hanya Kau Tuhan penolongku, selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup
ajaib dan perkasa Engkau di kehidupan kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Dan pada hari ini kami mau siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk lebih lagi dalam memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang perkasa, amin. Haleluya. Untuk itu sama-sama kita mau tinggikan dan memuji namanya. Haleluya. Kau Allah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Kupuji Kau Tuhan, kupuji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Sama-sama katakan, ajaiblah Kau Yesus. Kita percaya bahwa Yesus Tuhan yang ajaib, amin. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, amin. Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Sama-sama katakan, kupuji Kau Tuhan, kupuji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Kupuji Kau Tuhan, kupuji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Sekali lagi katakan, ajaib Kau, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa nama Tuhan kita nama yang berkuasa setiap kita, amin. Amin. Haleluya. Engkaulah yang termulia yang berkuasa di atas bumi dan di surga. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal.
kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mengundang adik-adik Awesome Kids. Boleh segera maju ke depan untuk didoakan oleh hambanya sebelum mengikuti kelas sekolah minggu. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Dia sayang padaku, dia sayang padaku. Untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan yang Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak pernah meragukan Tuhan. Amin. Karena Tuhan selalu menepati janji-janji-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Amin. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami percaya dan andalkan dalam kehidupan kami. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan
Sekali lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sungguh Dia Tuhan yang baginya tiada yang mustahil. Setiap penyakit kita disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kuasa-kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Tuhan yang begitu baik, sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, 9 bulan berlalu kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur boleh masuk di bulan yang ke-10 di tahun 2023 ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hidup. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berbakti. Bahkan terima kasih untuk kesempatan ya Tuhan kami boleh ya Tuhan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari ya Roh Kudus urapi setiap kami. Sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan itu boleh kami mengerti, memahami. Dan kami boleh hidup di dalamnya. Sehingga hidup kami ya Tuhan boleh berdampak bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hatinya Tuhan. Sehingga kami semua, baik yang di rumah, di gedung gereja, di tempat ini, kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Bersama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Bersyukur ya kita sudah ada di bulan yang ke-10 di tahun 2023 ini. Waduh, Natal sudah semakin dekat. Tinggal ya 3 bulan ya. Oktober baru tanggal 1 toh. Oktober, November. Ya 2 bulan setengah lah. Haleluya. Puji Tuhan. Semua karena Tuhan baik. Amin. Haleluya. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Puji Tuhan. Baik, hari ini di minggu pertama di bulan Oktober ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang karunia kesembuhan. Wow, nah, ini jarang ini ya, karunia kesembuhan. Karena sebentar lagi kita setelah khotbah kita akan menerima perjamuan kudus. Ya, sebelum kita makan dan minum tentunya kita menaikkan doa-doa kita dan tentunya kita ada satu kalimat doa di mana segala penyakit kita memohon kepada Tuhan disembuhkan. Amin. Nah, hari ini kita mau bicara tentang karunia kesembuhan. Mengapa kita perlu mempelajari karunia kesembuhan, saudara? Ya, karena ya setiap kita mungkin pernah sakit, ya mungkin ada yang selama hidup nggak pernah sakit, pastilah ya. Pasti pernah sakit, baik itu flu, batuk, dari penyakit ringan, mungkin ada yang mengalami penyakit yang kronis ya. Tetapi hari ini kita mau belajar tentang karunia kesembuhan ya. Bagaimana kesembuhan itu dinyatakan oleh Tuhan. Dan bagaimana memperoleh karunia kesembuhan itu, saudara.
Karena kita percaya bahwa mujizat masih ada. Amin. Itu dulu yang kita harus imani, kita yakini bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mungkin kita ya bahkan pernah tahu ya, kalau ada seorang pendeta yang begitu luar biasa, ya dia melayani kesembuhan, dia punya karunia kesembuhan, segala macam penyakit dia doakan sembuh, saudara. Tetapi ketika dia mengalami sakit atau istrinya sakit, mungkin anaknya juga sakit, nggak mengalami kesembuhan. Ya. Loh, tapi kalau dia doain orang, sembuh. Ya, dia mendoakan keluarganya nggak sembuh. Kenapa? Ya, ini akan menjadi pertanyaan tentunya buat kita semua. Ya. Nanti saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Betapa orang-orang yang dipilih Tuhan juga tidak mengalami kesembuhan dari Tuhan. Puji Tuhan, suatu waktu dulu ya, saya punya seorang sahabat ya, dari sebelum gereja ini Glow Pusat, bahkan gereja Glow belum ada. Ya, dulu saya aktif juga di ministry ya bersama Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong. Saya melayani beliau dari tahun 97. Saya punya sahabat orang Jawa. Suatu kali dia minta saya untuk berdoa untuk mamanya, ya, berdoa untuk mamanya yang sakit. Dia tuh hidup hanya berdua, dia dan mamanya, ya, papanya udah nggak ada, dan dia anak tunggal. Mamanya sakit dan memang sudah lanjut, ya. Mungkin kalau saya lupa tanya umurnya berapa mamanya itu, mungkin sekitar umurnya 60-an lah, ya, karena jalannya juga sudah tertati-tati, ya, pakai tongkat, ya. Suatu saat dia minta saya untuk mendoakan mamanya, ya, terkapar di rumah. Sakitnya apa, saudara? Mamanya lumpuh, ya, dari pakai tongkat, mamanya nggak bisa jalan lagi. Jadi kalau kaki itu begini kan, ada telapaknya kan. Ini kakinya udah lurus. Jadi mau napak aja nggak bisa. Jadi udah lurus gitu. Ya, kalau kakinya begini ya, ini udah lurus. Jadi dia minta doakan saya supaya mamanya dijamah Tuhan. Nah, saya datang bersama rekan saya, ya, saya doakan, ya, saya urapi, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Waktu selesai berdoa, memang saat itu tidak terjadi apa-apa, ya. Tapi kemudian beberapa minggu kemudian, teman saya telepon saya bahwa mamanya udah jalan. Jadi setelah didoakan, jadi kakinya mulai pelan-pelan balik. Ya, dari dua-duanya lurus begini loh. Ditekuk begini nggak bisa. Ya, waktu saya doakan, saya olesi dengan minyak urapan, ya, saya pijit-pijit dalam nama Tuhan. Memang kakinya udah keras banget begini. Lama-lama bisa ditekuk. Ya. Kemudian saya penasaran, ya, saya ketemu dia, ya, untuk melihat mamanya, dan luar biasa. Wah, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Justru mamanya udah nggak pakai tongkat lagi, ya. Jadi jalan udah seperti orang biasa. Dulu kakinya belum lumpuh, masih bisa jalan, cuma pakai tongkat. Akhirnya Tuhan pulihkan sempurna, ya. Wow, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa, ya, teman saya mamanya disembuhkan. Nah, waktu lain lagi saya sama teman-teman saya makan di warung, ya, makan di warung. Nah, yang punya warung itu tahu bahwa kita ini pendeta-pendeta, ya, pendeta-pendeta. Terus yang punya warung bilang begini, pendeta tolong doakan dong anak saya. Anak saya ini udah mau 1 bulan gak jalan. Jadi lumpuh juga, usia masih mungkin sekitar 27 atau 28 tahun, ya. Nah, dulu kalau kita makan di situ sebelum dia sakit, memang dia yang suka bantu mamanya, ya, anak muda, cowok ganteng. Cuman, wah, ini anak bertato gitu kan, ini pasti gambaran saya ini anak yang bandel kali ya. Ya, bandel nih anak, badannya penuh tato, dan dia terkapar hampir 1 bulan gak jalan, gak bisa jalan, lumpuh. Jadi apa-apa semua di tempat tidur. Ya udah, habis makan kita doakan,
ya bersama teman-teman hamba Tuhan yang lain. Ya waktu doakan memang tidak terjadi apa-apa. Ya, kemudian sebulan kemudian kami datang makan lagi di situ karena memang makanannya enak. Ya, kami makan di situ, kami tanya, gimana, Bu, anaknya? Oh sekarang udah di Bali, udah kerja. Loh, udah sembuh? Iya, sejak didoakan, ya besoknya dia udah mulai jalan meskipun tertatih-tatih. Dan kemudian ya berjalannya waktu, seminggu 2 minggu udah normal. Ya, akhirnya dia bisa kerja di luar kota. Wow, ini karunia kesembuhan. Ya, puji Tuhan. Berapa waktu lagi saya pernah ditelepon oleh jemaat. Anaknya sakit, ya, by phone. Dan dia harus diopname malam itu. Kemudian saya doakan saja lewat telepon. Ya, saya doakan lewat telepon, puji Tuhan siang langsung pulang. Dokter suruh pulang karena sepertinya sudah sembuh. Ya, begitu ya, sudah sembuh, dia pulang. Puji Tuhan. Nah, ada momen-momen lain saya mendoakan seorang yang sakit juga. Wah, di situ saya berdoa sampai setengah jam. Saya melakukan penyembahan dulu. Ya, sama teman saya melakukan penyembahan, doa penyembahan. Kami ya berharap sembuh. Ya, ketika kami berdoa, memang tidak terjadi apa-apa. Tapi gak sampai 2 minggu apa yang terjadi, saudara? Orang itu meninggal. Orang itu meninggal. Loh, dulu kalau saya doakan orang biasa-biasa aja sembuh. Ini sampai menyembah sampai setengah jam, benar-benar merendahkan diri, memohon kasih karunia Tuhan, tapi enggak sembuh. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya saya belajar dalam Alkitab. Kenapa ada yang sembuh, kenapa ada yang tidak? Ya, bukan karena dosa. Ya, mari kita mau belajar ya firman Tuhan. Bagaimana memperoleh karunia kesembuhan itu? Nah, yang harus kita imani juga, Tuhan adalah penyembuh. Amin. Dia Yehovah Rafa. Jadi Tuhan mendeklarasikan, memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Wow, ya. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di hide aja kameranya itu kali ya. Nah, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi dia adalah Tuhan yang menyembuhkan bangsa Israel. Dan saya pelajari dalam Alkitab bahwa yang menyembuhkan orang-orang pada zaman perjanjian lama ya, itu Tuhan langsung. Ya. Tuhan tidak menyembuhkan lewat nabi. Ya. Tentunya saya sebelum membawa firman Tuhan ini saya belajar dulu. Ya. Saya pelajari kesembuhan-kesembuhan yang terjadi dalam Alkitab, khususnya perjanjian lama, bahwa Tuhan yang langsung menyembuhkan. Ketika mereka kena kusta, ya, kayak Maryam gitu kan, Tuhan yang sembuhkan. Ketika bangsa Israel dipagut ular, Tuhan bilang ke Musa buat apa? Ular tembaga. Ketika mereka tengok ular itu, mereka akan sembuh. Ya, jadi Tuhan langsung yang menyembuhkan. Naaman, Tuhan langsung yang menyembuhkan. Nah, di dalam perjanjian baru, Tuhan menyembuhkan, ya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita tahu bahwa Yesus adalah, ya, dia juga adalah Tuhan. Amin. Dia menyembuhkan langsung. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-murid untuk mereka masuk ke kota, ke kampung-kampung, ke desa-desa untuk menyembuhkan yang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Ya. Dan terus lagi di dalam perjanjian di perjanjian baru, di Kisah Para Rasul, ya, ketika Yesus sudah naik ke surga, wah, para rasul juga mengadakan kesembuhan ilahi luar biasa. Bahkan jemaat Tuhan pun, ya, yang jemaat Tuhan pertama-tama itu juga mereka, ya, bisa mengadakan mujizat. Nah, itu saudara. Nah, jadi ini yang kita mesti pegang, ya, bahwa Tuhan adalah penyembuh, bukan dukun, bukan dokter, apalagi setan. Ya. Nah, ini harus kita pegang. Jadi kalau orang bilang, loh, dia bisa sembuh loh, ada orang pintar di sana. Itu bukan kesembuhan ilahi, itu kesembuhan palsu itu, saudara. Ya. Kesembuhan palsu. Tuhan adalah penyembuh. Dia Yehovah Rafa. Keluaran 15 ayat 26. Nah, next slide. Kita belajar dulu ayat-ayat Alkitab supaya kita mengerti, ya,
Kenapa kok ada yang disembuhkan? Kenapa ada yang tidak? Kenapa kok hamba Tuhan kok malah dia sendiri nggak mengalami kesembuhan? Ya, siapa-siapa yang dipakai Tuhan untuk Tuhan mengadakan karunia kesembuhan? Nah, ini karunia kesembuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 5 dan 6. Ya, ini karunia kesembuhan itu adalah salah satu karunia. Ya. Ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Berbagai-bagai perbuatan ajaib, termasuk kesembuhan. Ya. Dokter udah vonis nggak mungkin sembuh, kemudian didoakan bisa sembuh total. Ya. Nanti suatu saat saya mau ngundang kesaksian pendeta Heri Rorimpande. Bagaimana anaknya sudah divonis oleh 2 rumah sakit, bahkan 3. Bahwa anaknya itu usia masih 24 atau 25 tahun, gagal ginjal, hanya 2 jalan, cuci darah sumber hidup atau cangkok. Ya. Kemudian bawa ke Penang, didiagnosa pertama kali begitu, udah rusak, udah gagal. Tapi dokternya tuh masih kayak optimis. Disuruh balik lagi 1 bulan, dikasih obat. Pas balik lagi, ternyata itu cuma infeksi. Ya, jadi itu nggak rusak. Dan puji Tuhan sekarang semakin lama semakin membaik. Ya. Jadi udah 2 rumah sakit sama 1 rumah sakit Penang juga pertama-tama menyebutnya memang didiagnosa sudah rusak. Tapi puji Tuhan dia mengalami, ya, sudah mulai mengalami kesembuhan meskipun belum total. Ya. Tapi ada progres. Kemarin dia baru pulang hari Selasa kemarin. Ya. Hari Selasa kemarin Pak Heri baru pulang dari Penang, dia beri kesaksian, wah sudah better ya anaknya. 1 Korintus 12 ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi ada rupa-rupa karunia, tapi yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Ya, kita tahu itu karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia mujizat, termasuk karunia kesembuhan. Ya, hanya Roh Kudus yang mengerjakan. Hanya Roh Kudus yang mengerjakan. Nah, next slide. Apa itu karunia kesembuhan? Nah, karunia itu bahasa aslinya karisma, Bapak Ibu. Artinya pemberian cuma-cuma karena kasih. Ya. Nah, kesembuhan, ini kesembuhan dari apa? Nah, kesembuhan itu iyama atau kesembuhan ilahi, divine healing. Ya. Artinya sembuh dari penyakit. Berarti kalau karunia kesembuhan artinya adalah kesembuhan yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma karena kasihnya. Jadi Tuhan beri karena apa? Cuma-cuma. Jadi kesembuhan itu kado. Ya. Kado dari Tuhan kepada siapa Tuhan mau, ya terserah Tuhan. Ya. Terserah Tuhan. Tuhan mau kasih siapa karunia kesembuhan itu. Kenapa Tuhan kasih? Karena Tuhan Maha Pengasih. Amin. Dia mengasihi seluruh umat manusia. Ya. Bukan hanya orang Kristen. Puji Tuhan, orang Kristen itu punya anugerah khusus, itu anugerah keselamatan. Tapi kalau bicara tentang pemeliharaan Tuhan, providensia Tuhan, semua manusia dipelihara oleh Tuhan. Ya, mau ateis kah, mau nggak percaya Dia kah? Ya, karena Dia sudah berjanji makhluk yang diciptakan Dia pelihara. Nah, oke. Next slide. Kesembuhan ilahi, saudara, saya mau katakan di sini masih berlaku. Amin. Kenapa masih berlaku? 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semua itu dikerjakan oleh Roh. Huruf besar, Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dikerjakan oleh Roh. Nah, Roh Kudus ini masih bekerja. Amin. Masih bekerja sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ya. Tuhan Yesus berfirman ketika Dia naik ke surga, aku tidak akan meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Aku akan memberikan engkau roh penghibur. Itulah Roh Kudus. Nah, selama Roh Kudus masih bekerja di dunia ini, berarti karunia-karunia itu masih ada.
Karunia kesembuhan itu masih ada. Amin. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, saya rindu setiap kita, jemaat Tuhan yang ada di Glow Cibubur, jangan kita suka menghakimi orang. Wah, itu apaan sih? Kesembuhan-kesembuhan. Selama masih ada Roh Kudus bekerja, karunia itu masih ada. Amin. Banyak gereja-gereja tertentu, ya saya nggak usah sebut lah. Ya, udah nggak percaya karunia kesembuhan. Nggak percaya karunia-karunia roh. Waktu saya belajar tentang kesembuhan ilahi ini, saudara, saya temukan satu artikel di internet. Saya mau cari sesuatu ya, apa yang saya bisa dapat saya mau bagikan. Justru apa yang saya dapat di sana dituliskan di situ bahwa karunia kesembuhan ilahi itu sudah 2000 tahun yang lalu, sekarang udah nggak ada lagi. Wah, aneh ini artikel. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, selama Roh Kudus masih bekerja, karunia ilahi itu masih ada, kesembuhan ilahi itu masih ada. Karena itu bagian salah satu karunia ya, pekerjaan Roh Kudus. Ya, dari abad demi abad, abad pertama, abad kedua, sampai kita di abad 21 itu karunia Roh Kudus masih ada, termasuk karunia kesembuhan ilahi. Nah, bagaimana kesembuhan ilahi dinyatakan? Next, ada dua ya, kepada siapa dan melalui siapa. Ya, Tuhan bisa pakai siapa aja. Ya. Dan kepada siapa karunia itu diberikan ya, yang sakit itu menerima kesembuhan. Nah, diberikan kepada siapa saja, menurut kehendak Bapa. Ya. Ini yang penting, ini harus kita ingat. Jadi jangan kita merasa pede, wah kesembuhan itu hanya milik orang Kristen. Tidak, saudara. Kesembuhan ilahi itu milik siapa saja. Setiap manusia yang lahir di dunia ini, mereka bisa memperoleh karunia kesembuhan. Amin. Matius 24 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia, artinya sini tentang Yesus. Ya. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Di seluruh Syria, ini bukan di seluruh Palestina. Ini orang-orang non-Yahudi. Ya negara Syria lah sekarang. Ya. Tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepada semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan sebagian dari mereka. Enggak. Yesus menyembuhkan mereka, artinya Yesus menyembuhkan semuanya. Amin. Mau orang Gentile, orang kafir, orang percaya, Yesus sembuhkan. Saya belajar, karena karunia kesembuhan ternyata bukan hanya milik orang percaya, saudara. Kenapa ini penting saya sampaikan dalam khotbah ini? Supaya ketika kita mendengar atau menonton YouTube, ya wah ada karunia kesembuhan, ada pendeta yang luar biasa tuh, sampai yang disembuhkan. Ya, mereka juga bisa memperoleh ya karunia kesembuhan dari Tuhan. Ini ayat jelas. Ya, kaum Gentile aja Tuhan sembuhkan. Orang-orang kafir aja Tuhan sembuhkan. Karena kasih. Karunia itu apa? Karena pemberian karena kasih. Nah, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pandang bulu, tidak pandang bulu maksud saya. Dia nggak lihat-lihat siapa yang dia mau berikan. Kenapa Tuhan berikan kepada siapa saja, termasuk orang yang nggak percaya? Karena Tuhan punya rencana. Amin. Kita tuh kan nggak ngerti rencana Tuhan. Tuhan punya rencana. Jadi kalau ada lagu kan, kalau lain ditolong, saya juga dong. Ya, nggak ada dongnya aja. Iya kan? Artinya kita nggak usah cemburu, karena itu kasih karunia, gift. Kepada siapa Tuhan mau, dan Tuhan pasti punya rencana. Ya kita aja yang gak ngerti rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan pasti ajaib. Nah, saya mau memberikan beberapa ayat bagaimana orang percaya nabi pun Tuhan gak sembuhkan, saudara. Ya, supaya kita luas memandang belajar Alkitab. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya.
Perjanjian lama Tuhan yang langsung menyembuhkan orang yang sakit. Kenapa Elisa sakit Tuhan gak sembuhkan? Dia nabi besar. Ya. Dia dapat karunia 2 kali lipat ganda dari Elia. Tahu gak waktu matinya Elisa, saudara? Waktu Elisa mati dikubur, tinggal tulang nih. Alkitab mencatat cerita ada orang buang mayat di lubang kuburnya Elisa. Mayatnya itu kena tulang. Tulangnya Elisa bangkit. Itu udah mati, saudara. Udah tinggal tulang aja. Waduh, kuasanya dahsyat. Ya, saudara bisa baca di 2 Raja-Raja. Itu kisah nyata, ditulis dalam Alkitab. Mayat yang dibuang ke kuburnya Elisa kena tulangnya bangkit. Nah, dia sakit Tuhan gak sembuhin. Dia tuh nabi besar, sakit aja Tuhan gak sembuhin. Justru dia mati karena sakit. Tuhan punya rencana. Jadi kalau kita misalnya orang tua kita meninggal, orang yang kita kasih kita aduh Tuhan gak sayang kali sama saya. No, Tuhan punya rencana. Tuhan mengasihi siapa saja. Amin. Ini yang saya mau supaya saudara mengerti. Jangan ketika kita doa kesembuhan Tuhan gak berikan, terus kita malah mengutuk Tuhan. Terus kita malah jauh dari Tuhan. Salah, Tuhan tetap mengasihi. Tuhan punya rencana, kita aja gak ngerti. Amin. Elisa kurang luar biasa nih, saudara. Nabi Tuhan yang menjaga kekudusan mati karena sakit. Gak disembuhin Tuhan. Lukas 4 ayat 27. Yesus berkhotbah nih kepada orang-orang Farisi. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, yang disembuhkan. Selain daripada Naaman, orang Syria itu, orang Jental itu, orang kafir itu disembuhin. Israel, umat pilihan Tuhan, satu pun gak disembuhin. Umat pilihan Tuhan. Tuhan pelihara hidup mereka. Ada yang kusta Tuhan gak sembuhkan. Justru orang kafir Tuhan sembuhkan. Ya. Tuhan punya rencana. Jadi jangan ngutukin Tuhan. Kalau papa kita gak sembuh, mama kita gak sembuh, anak kita gak sembuh. Ya. Orang terdekat yang kita kasih gak sembuh. Tuhan punya rencana. Haleluya. 1 Timotius 5 ayat 23. Ini Paulus loh. Waduh. Paulus sapu tangan aja, sapu tangannya dia direbutin orang-orang. Pakai sapu tangan, yang sakit disembuhkan. Tapi ketika anak rohani, Timotius sakit, gak didoain. Malah disaranin minum anggur sedikit. Ya. 1 Timotius 5:23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Mungkin Timotius GERD kali ya. Asam lambung nih. Ya, karena dulu belum ada aja GERD ini kan. Karena apa ini? Pencernaan soalnya. Iya. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Paulus gak bilang, tim sini tim, gue doain tim. Dalam nama Yesus kuasalah bekerja, sembuh dari GERD. Gak. Ambil anggur dikit, ya taruh di air, minum, biar perut lu hangat. Ya. Artinya apa? Kesembuhan Timotius bukan karena kesembuhan ilahi ya. Bisa juga secara medis. Jadi enggak semua orang hamba-hamba Tuhan dia harus disembuhkan dengan kesembuhan ilahi. Ada cara Tuhan. Tidak juga harus disembuhkan dengan doa. Nah. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ya jangan kita menghakimi mereka yang wah ini enggak sembuh karena dosa nih, karena dosa enggak ya. Nah itu yang pertama. Bagaimana kesembuhan ilahi dinyatakan? Diberikan kepada siapa saja menurut kehendak Bapa. Yang kedua, melalui orang yang dipilih secara khusus. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Artinya Tuhan bisa pakai siapa saja, tapi orang ini sudah dipilih secara khusus oleh Tuhan. Ya, kalau di Glow itu ya kita tahu anaknya Bapak Gembala kita, Pendeta Gilbert itu Pastor Geren memang punya karunia. Ya, punya karunia kesembuhan. Ya. Ya, ada orang-orang tertentu yang punya karunia kesembuhan.
Apalagi ya anak-anak muda sekarang banyak juga yang punya karunia, karena itu memang janji firman Tuhan di dalam Yoel ya harus digenapi. Karena pada hari terakhir ya Allah akan mencurahkan rohnya ya kepada semua manusia, anak-anak muda, anak-anak teruna-terunamu akan bernubuat, akan mendapat mimpi, melakukan hal-hal yang ajaib. Jadi dipilih secara khusus. Bagaimana orang yang dipilih secara khusus? Yang pertama tentunya pasti orang yang sudah bertobat. Next. Orang yang sudah bertobat. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka. Wah, Petrus lagi khotbah kepada banyak orang. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Apa itu karunia Roh Kudus? Ada 9 banyak. Termasuk karunia kesembuhan ilahi, itu karunia Roh Kudus. Di 1 Korintus 12. Ya. Termasuk kesembuhan ilahi, itu karunia Roh Kudus. Makanya yang pertama harus sudah bertobat. Makanya saya yakin dan percaya, siapapun kita, asal kita beriman, kita orang yang benar-benar sudah bertobat lah, lahir baru, kita doakan anak kita bisa sembuh kok. Amin. Dalam nama Yesus. Karena ya sejauh kita minta kepada Tuhan tapi hidup kita juga udah hidup yang sungguh-sungguh pada Tuhan, kita bisa minta. Mujizat bisa terjadi, kesembuhan bisa terjadi. Jadi sudah bertobat. Yang kedua, orang yang dipilih secara khusus itu orang yang bagaimana? Tentunya yang memiliki hati seperti Yesus. Amin. Matius 14 ayat 14. Memiliki hati seperti Yesus yang berbelas kasihan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, ini yang sering terjadi kesembuhan ilahi. Ketika hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan tuh memang mereka tuh punya hati, ya, punya hati berbelas kasihan, berbelas kasihan. Karena ya tidak mau melihat orang lain menderita karena sakit. Dan saya yakin dan percaya Tuhan pakai orang-orang yang begini. Orang yang sudah bertobat, orang yang benar-benar ibah, ya, berbelas kasihan kepada orang yang menderita karena sakit. Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kesembuhan ilahi, ya, karunia kesembuhan itu melalui kita, ya, yang sudah bertobat, kita yang memiliki hati seperti Kristus yang berbelas kasihan kepada orang. Dan yang ketiga, orang yang dipilih secara khusus adalah yang tidak mengambil keuntungan. Matius 10 ayat 8, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya sebelum dia mengutus, ya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kalau kita mau doain orang cuma karena, wah ini nanti dapat amplop, ya, wah nanti mudah-mudahan sembuh supaya nama saya jadi terkenal, ya kan? Apalagi, waduh, yang lumpuh bisa berjalan. Ya. Waktu datang bawa tim, kamera siap-siap ya. Jangan sampai ini luput dari rekor. Pas udah didoain, ya lupa rekam. Marah-marah dia. Lupa pencet. Aduh, lu gimana sih? Pas direkam, baru 2 menit doa belum sembuh. Low bat, habis baterai. Marah-marah dia. Nah, ya, jangan mengambil keuntungan. Tuhan bisa pakai kita semua. Ya. Waktu kita mendoakan, jangan kita mau, wah ini supaya nama saya terkenal. Supaya saya, dipakai Tuhan dahsyat karena, wah saya jadi orang yang famous nih. Jadi ada motivasi-motivasi tersembunyi, jangan. Kamu memperolehnya dengan cuma-cuma, karena kasih karunia, gift, kado. Kamu harus memberikannya dengan cuma-cuma. Makanya banyak hamba Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan yang, ya dulu dahsyat luar biasa, dipakai Tuhan. Ya, pas dia jatuh dalam dosa, udah habis. Dia doain orang juga gak sembuh-sembuh, saudara. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan tahu ya.
Wah, ini orang ini udah bertobat kok jatuh lagi dalam dosa, ya kan? Wah, ini orang udah dikasih karunia kok lama-lama jadi untuk kemuliaan namanya, ya kan? Nah, lama-lama mau sembuhin orang bukan karena belas kasihan, ya karena motivasi-motivasi tertentu. Oke, sekarang bagaimana memperoleh kasih karunia kesembuhan? Saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama, tentunya ini yang pentingnya. Kita tentunya harus memohon dengan iman. Ya, Matius 14 ayat 36, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Mesti kita minta, amin. Harus kita memohon. Bagaimana kita mau sembuh tapi kita nggak pernah mau minta sama Tuhan. Tentu mintanya dengan iman, dengan percaya, ya, dengan yakin, harus dengan seyakin-yakinnya. Saya yakin saya pasti sembuh. Dan ingat saudara kasih dalam kesembuhan itu bisa terjadi 3 hal seketika. Ya, kalau dalam Alkitab, ya Tuhan Yesus pernah melakukan seketika. Ya, waktu dia bilang angkat tilammu berjalanlah seketika, itu juga dia sembuh. Tetapi ada sementara perjalanan ketika Yesus sudah berjalan seperti orang kusta. Yesus sudah di mana? Baru dia ngalami semua, dikejar Tuhan Yesus itu. Mengucap syukur dia. Ya. Ya. Ada yang perlu beberapa waktu. Ya. Jadi jangan merasa ketika kita berdoa, wah belum langsung sembuh nih. Terus kita langsung, iman kita malah jadi, iya kan, Tuhan gak pakai saya kali ini. Jangan, harus tetap yakin. Ya. Ada waktunya, karena semua itu rencana Tuhan. Tuhan menyembuhin hari ini, mau besok, lusa, 1 minggu, ya, itu terserah Tuhan. Karena itu milik Tuhan. Kesembuhan itu berasal daripada Tuhan. Karena dia Yehova Rafa. Yang kedua, bagaimana memperoleh karunia kesembuhan? Ya tentunya kita harus bertobat mengaku dosa, ya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi sebelum Yakobus menyampaikan bahwa doa orang benar besar kuasanya, dia bilang harus mengaku dosa dulu. Amin. Kemudian saling mendoakan. Ngaku dosa dulu. Makanya ingat peristiwa ketika ada orang memberikan korban syukur di bait Allah, ya, korban pendamaian untuk mengaku dosa. Tuhan Yesus bilang apa? Pergi dulu berdamai, ya, baru kembali lagi. Oh, itu hati yang bersih. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan harus mengaku dosa. Ya, bereskan dulu dalam hati kita. Ya. Next yang ketiga, ya bereskan hati kita. Nah, yang next slide. Bagaimana karunia kesembuhan dinyatakan? Kenapa penting saya mau sampaikan ini? Ada 5 kesembuhan yang terjadi dahsyat di dalam perjanjian baru dalam Alkitab. Artinya begini, ketika kita lihat fenomena sekarang, ya, saya tidak mau kita tuh cepat-cepat menghakimi, ya. Ya. Kalau orang itu misalnya menyembuhkan orang dengan motivasi yang gak baik, biarlah dia, itu urusan dia sama Tuhan. Amin. Jangan kita menghakimi, ya. Jangan kita langsung melabel, mencap orang itu, wah ini ajaran sesat dan lain sebagainya. Ya. Yang pertama, bagaimana karunia kesembuhan dinyatakan? Jadi mereka melakukan tumpang tangan. Ya, tumpang tangan. Markus 6 ayat 15. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Ini Yesus, ya, di Nazaret. Dengan meletakkan tangannya atas mereka. Jadi Yesus menumpangkan tangan, meletakkan tangannya di atas mereka. Bahkan murid-murid, para rasul juga melakukan hal yang sama. Ya, kalau saudara cari, search kata tumpang tangan di perjanjian baru, udah banyak keluar itu kan. Jadi itulah seperti apa ya, dikatakan ritual atau apa ya, karena itu yang Yesus lakukan. Ya, kita akan meneladani Yesus. Ya. Yesus menumpangkan tangan, para rasul juga menumpangkan tangan karena mereka mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kemudian doa, Yakobus 5 ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, ya, memulihkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosa itu akan diampuni.
dengan doa. Ya, tentunya dengan doa. Jangan kita ya mau minta apa? Kesembuhan, ya kan? Cuman asal nyebutnya dalam nama Yesus, tapi doa. Doa itu apa sih? Permohonan, ya. Ada komunikasi. Jadi bukan perintah Tuhan gitu kan. Tapi doa permohonan gitu. Kemudian yang ketiga, mengolesi minyak. Ya, Yakobus 5:14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan ya mencatat apa yang dilakukan oleh Tuhan dan hamba-hamba Tuhan para rasul yang mereka tumpang tangan, doa, mengolesi minyak, bayangan. Coba saudara bayangkan. Dulu pernah heboh ya. Waduh, pakai bayangan segala. Kisah para rasul 5 ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka sembuh. Cuma bayangannya Petrus. Ya. Orang skeptisnya begini, loh itu kan 2000 tahun yang lalu. Gak mungkin terjadi. Kalau saya nggak berani mengatakan begitu. Nggak ada, Tuhan tuh pernah bilang begini, apa yang saya lakukan dulu itu tidak akan terjadi lagi. Nggak ada firmannya itu. Tuhan punya cara, ya suka-sukanya Tuhan, kita nggak bisa mengatur. Oh ini cara Tuhan, ini bukan. Ya. Kalau ada orang yang melakukan seperti ini, dia pakai bayangan sembuh. Ya sudah, praise the Lord. Kalau itu bukan, ya urusan dia sama Tuhan, sama setan juga ya. Kalau dia bohong. Artinya saya mau katakan di sini supaya jemaat Tuhan jangan kita jadi jemaat Glory Cibubur, jangan orang yang suka menghakimi. Ya, ketika kita melihat praktek-praktek kesembuhan ilahi, ya sudahlah. Ya, kalau itu memang ada dalam Alkitab, ya mudah-mudahan itu memang sama seperti pada zaman rasul-rasul. Ya, justru kalau kita yang menghakimi, ya justru kita mengotori hati kita aja itu. Kemudian sapu tangan yang tadi saya sudah cerita ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 12, seperti saya sudah sampaikan tadi. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Wah, jadi apa ya, sapu tangannya Paulus dipakai untuk kesembuhan. Dan itu terjadi. Ya. Apa itu terjadi terus menerus? Itu terserah Tuhan lagi, ya kan? Mungkin pada saat itu saja, ya, dia ambil sapu tangannya Paulus. Tapi kalau sapu tangan Paulus ini zaman sekarang, waduh, keringat zaman dulu beda sama keringat zaman sekarang, saudara kan? Pagi tinggalnya jauh di jalan padang gurun. Mungkin sembuhnya karena sengitnya atau saya nggak tahu juga ini. Waduh. Keringat para rasul dulu ya kan, nggak ada itu tempat AC, mau ke satu kota naik bis AC gitu kan, jalan kaki panas-panas, ya tahu sendiri keringatnya kayak apa itu saudara. Ya, jadi itu ada sapu tangan. Jadi ini karunia-karunia kesembuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab, yaitu lewat tumpang tangan, doa, mengolesi minyak, bayangan, dan sapu tangan. Jadi sebagai penutup, sebagai kesimpulan, ingat bahwa Tuhan adalah penyembuh, satu-satunya penyembuh. Amin. Dia Yehova Rafa, bukan dukun, bukan kalau ada orang bilang, oh dia sembuh, ada orang pintar. No, bukan tuh. Ya, hanya Tuhan yang sembuhkan. Hanya Tuhan yang sembuhkan. Tuhan bisa pakai siapa saja, tentunya orang yang sudah bertobat, orang yang memiliki hati seperti Kristus, yang berbelas kasihan, dan orang yang tidak punya motivasi untuk mengambil keuntungan ya dari karunia yang Tuhan anugerahkan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, biarlah pelajaran firman Tuhan hari ini membekali kita semua. Dan saya berdoa biar setiap kita Tuhan berikan karunia kesembuhan. Amin. Ketika anak kita sakit, kita doakan dijamah Tuhan disembuhkan. Ketika saudara-saudara kita sakit, kita berdoa Tuhan jamah dia, Tuhan pakai kita untuk menyatakan karunia kesembuhan bagi orang-orang yang kita kasihi, yang kita doakan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus.
Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang pada Tuhan mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengarkan bersama, yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini. Dan karunia-karunia roh masih terus ada Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Hari ini kami belajar tentang karunia kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan, karunia itu masih berlaku dalam kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan sekarang. Hamba berdoa secara khusus ya Tuhan, sebelum kami menerima roti dan anggur perjamuan kudus, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai setiap kami. Tuhan karuniakan kami, karunia kesembuhan ilahi bagi kami semua ya Tuhan yang ada hari ini. Tak kala kami memohon doa kesembuhan atas anak-anak kami, atas saudara-saudara kami, atas orang-orang yang kami kasihi. Tuhan pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyatakan karunia kesembuhan bagi saudara-saudara yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa kami. Tuhan pakai kami Tuhan, dengan penuh urapan Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Dimanapun Tuhan kami berada, Tuhan pakai kami sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan menyambut roti dan anggur. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Ampuni dosa hamba, dosa istri hamba, anak-anak hamba. Ampuni setiap dosa para pengerja, para pengurus, para pelayan Tuhan. Ampuni dosa setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah ini secara online. Ampuni kami semua ya Tuhan. Tahirkan kami ya Tuhan, layakkan kami sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus untuk makan roti dan anggur, untuk mengingat kembali betapa kasih-Nya Tuhan atas kami, Engkau yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau sambut roti dan anggur dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan lagu Tubuhmu Terpecah. Sama-sama bantu ke depan. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Dengan tubuhmu ku terima janji-Mu.
Saya jemput kita semua bangkit berdiri, yang di atas, di bawah, maupun yang ada di rumah. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala dan bersama-sama kita naikkan doa kita. Saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Pegang cawan di tangan kanan, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala. Kita bersama-sama naikkan doa kita. Saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Haleluya. Sedang kita yang sudah makan hosti dan minum anggur, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan yang baik, ya Tuhan yang rela mati bagi dosa-dosa kita. Ya Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Ya Tuhan yang selalu memberkati hidup kita. Ya Tuhan yang sudah menyiapkan masa depan yang indah buat kita. Mari mengucap syukur kepada Dia. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang sangat baik Tuhan bagi kami. Kau Tuhan yang ajaib, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Segala penyakit dapat disembuhkan oleh kuasa nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yang tidak mungkin di dalam Engkau Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang ajaib, Allah yang heran. Kau Raja di atas segala raja yang kami sembah, kami muliakan. Segenap hidup kami Tuhan, kami persembahkan padamu Tuhan, untuk menyenangkan hatimu, memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, oh, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau layak dipuji. Oh, Yesus, mulia nama-Mu Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu Tuhan. Kau yang sungguh mengasihi kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib. Terima kasih untuk Golgota. Terima kasih untuk tubuh yang terpecah dan tertumpah untuk menebus dosa kami. Terima kasih untuk jaminan keselamatan buat hidup kami. Terima kasih untuk jaminan sorga bagi kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa kami Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, sungguh Engkau hanya satu-satunya yang kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ucapan syukur kami, doa kami ini hanya di dalam nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang manis, nama yang mulia. Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita, persembahan kita. Dan sambil Bapak Ibu jemaat mempersiapkan diri, baik yang ada di gedung gereja ini
maupun setiap kita yang menyaksikan program ini dimanapun Bapak Ibu berada lewat live streaming. Saya akan membacakan informasi terkait dengan pelayanan gereja kita selama seminggu ke depan. Kami mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan sukacita kepada jemaat yang datang dan beribadah di gereja ini, Glow Cibubur Community. Semoga Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pelayanan kami hari ini. Haleluya. Pelayanan diakonia, gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, ojol, pemulung dan lain-lain. Dukungan pelayanan diakonia dapat disalurkan melalui kotak persembahan yang sudah disiapkan. Haleluya. Minggu depan Sunday Service disertai dengan ibadah Awesome Kids jam 10 pagi seperti saat ini, tanggal 8 Oktober dengan hambanya PDP Rudi Siregar MTH. Pastikan Bapak Ibu yang ada hari ini atau yang masih streaming bisa juga datang bersama-sama untuk dilawat Tuhan secara langsung di gedung gereja ini. Ibadah SDK Glow Cibubur Community dilaksanakan setiap minggu secara onsite. Jadi ini sudah dibagi per wilayah. Diharapkan setiap jemaat bisa mendaftarkan diri dan bergabung dalam ibadah SDK. Untuk ibadah disesuaikan dengan lokasi kediaman Bapak Ibu jemaat sekalian. Ikuti dan sebarluaskan pelajaran firman Tuhan secara online bersama Gembala kita, Pendeta Indra Sigar Laki, lewat platform yang sudah ditampilkan, YouTube, Indra Sigar Laki, ada Facebook, Indra Sigar Laki, ada Instagram, dan ada TikTok gitu ya. Jadi untuk Facebook dan Instagram, kebanyakan itu ada Reels yang sedang berjalan, mohon diperhatikan. Dan juga kalau tidak keberatan bisa dibagikan agar bisa menjangkau lebih luas lagi. Berikutnya, Glow Cibubur Community Bazar Food ini sudah berlangsung beberapa minggu, sudah bulan bahkan. Jadi bagi setiap kita yang rindu untuk memberkati pelayanan di tempat ini, tetapi juga rindu untuk makan makanan yang ada, sudah ditampilkan. Jadi ada seleranya Manado, ada Medan, ada Jawa, ada beberapa. Dan sudah ditampilkan ada makanan dan kue tentunya. Dan kalau pingin langsung mencicipi bisa datang. Kalau yang ini sifatnya PO Bapak Ibu, jadi bisa dipesan dulu, ada kontak person yang ada, atau menghubungi pengerja yang ada. Kalau ingin mencicipi secara langsung, setiap hari kita buka di bawah gitu Pak Anton ya, sampai hari Sabtu, Senin sampai Sabtu, dari jam 9, jam 10 pagi sampai jam 8 malam kita buka di bawah. Haleluya. Berikutnya, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi di bawah ada beberapa menu yang sudah berjalan beberapa minggu ini. Jadi ini semacam kantin gereja. Dan ini kita adakan juga memfasilitasi teman-teman pengerja yang memang ada talenta di bidang memasak dan perkuean gitu ya. Jadi pastinya luar biasa dan ini enak karena sudah menjangkau bukan hanya di sini, di pusat juga beberapa sudah jalan dan repeat order, kira-kira seperti itu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang ada boleh merapat dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Pengumuman dengan ini mengumumkan karena satu dan lain hal maka pengundian kupon menabur berkat berhadiah ditunda. Jadi penundaan ini satu dan lain hal itu karena ada beberapa masukan dari teman-teman yang ada dan ada juga di luar kota yang rindu untuk memberkati, tetapi karena memang tenggat waktunya terlalu mepet jadi mereka minta nambah dan itu sudah di ACC sama gembala. Jadi kami manajemen meminta tambahan waktu, mohon bersabar. Hadiah tidak berubah dan hadiah sudah dipersiapkan, tetapi waktunya kita mundur 2 minggu. Jadi tanggal 15 Oktober dan pengambilan hadiah nanti di tanggal 22 Oktober disiarkan secara
streaming di Facebook, nanti juga bisa dilihat delaynya. Pastinya semua diumumkan dan dipertanggungjawabkan. Ya, setelah ibadah pastinya ya. Itu aja. Terima kasih. Pelayanan doa dan konseling bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor telepon yang sudah ditampilkan di layar 0812 1022 7507 untuk yang pria dan 08966 7683 untuk yang wanita. Haleluya. Informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat melalui website gereja di glowcibubur.wixsite.com. Berikutnya, persembahan syukur, diakonia dan pengadaan gedung gereja dapat ditransfer ke rekening Bank BCA 57259721111. Ini agak kepotong kalau di sini. Oke. Ada yang genap ya, 111. Dan untuk persepuluhan pelayanan altar bisa di 740 1488 999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Terima kasih, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Dan sebelum kita membawa persembahan, kita akan berdoa. Dan sebelum itu saya akan membacakan satu firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh tetap terus mengajar, mendidik kami, firman yang membimbing kami untuk kami boleh hidup dalam terang Kristus senantiasa. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh tetap selalu dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami juga boleh bersama-sama sehidangan dalam perjamuan kudus. Lewat tubuhmu, darahmu, kami memperoleh keselamatan. Terima kasih untuk salib Tuhan yang boleh memberikan kami kepastian sorga. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Indra Sigarlaki, yang telah melayani. Tuhan yang memberkati hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupannya bersama dengan keluarga, Ibu Okni dan anak-anak. Kemanapun mereka pergi, mereka berada, mereka menjadi saksi Tuhan. Bahkan hal yang dahsyat menjadi bagian mereka. Tuhan pelihara, menjaga, menyertai pekerjaan, bahkan pelayanan di tempat ini. Tuhan yang selalu pelihara. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini kami akan membawa korban syukur kami, persembahan kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu memberkati, mereka yang membawa korban syukur, bahkan mereka yang mengembalikan persepuluhan. Tuhan yang memberkati, tangan-tangan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Hal-hal yang baik, hal yang dahsyat menjadi bagian mereka kemanapun mereka pergi, mereka berada. Mereka menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan yang berjanji apa saja yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.
Sungguh ya Tuhan, Kaulah sumber satu-satunya kekuatan hidup kami. Kami yakin betul kami ada sebagaimana kami adanya semua karena Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang indah ini. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menabur di rumah Tuhan. Biarlah seberapapun rupiah yang kami berikan kepada Tuhan, dengan tulus hati, dengan ucapan syukur kami memberinya Bapa, sehingga pekerjaan Tuhan boleh terus berjalan di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa, khusus dengan program-program yang sedang berjalan, bahkan yang sedang dipersiapkan, baik itu dari sektor pembangunan infrastruktur, sektor kesehatan, pendidikan, hukum, keamanan, sektor ekonomi, dan dalam kesejahteraan masyarakat. Tuhan yang memberkati semua, baik itu pembangunan IKN, termasuk persiapan pemilu tahun 2024 di awal tahun mendatang. Tuhan yang memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik Bapa. Bahkan para pemimpin kami juga kami berdoa, baik dari pemimpin pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet menteri, bahkan saudara-saudara kami ini legislatif, para aparat keamanan TNI Polri, jaksa, hakim, bahkan seluruh aparat negara. Kami berdoa Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan mereka, bahkan pemimpin daerah, kepala daerah, sampai pemimpin yang terendah pun. Tuhan yang memberikan hati yang bijaksana untuk boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, bahkan penginjilan gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, Tuhan yang memberkati untuk gereja-gereja Tuhan boleh bersama-sama bergandengan tangan menuntaskan amanat agung, sehingga pada saatnya nanti ya Tuhan, setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Bahkan gereja Glow seluruhnya, baik di pusat, di cabang-cabang, di luar negeri, daerah-daerah, bahkan di Cibubur, khususnya Tuhan yang memberkati pelayanan gerejamu Tuhan, sehingga lebih menjangkau jiwa-jiwa lagi. Tuhan percayakan jiwa-jiwa yang baru untuk mereka boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Pakai gerejamu ya Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Senior Petsar kami Bapak Pendeta Gilbert Lumba yang bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu semua, kami terus berdoa kiranya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dimanapun dia melayani ada tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang menyertai pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit, mereka yang beban berat dan mereka yang mengalami kekurangan dan kesulitan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami pergumulan yang berat Tuhan ulurkan tangan-Mu, Tuhan menolong, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Bahkan berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang berlalu dan hari ini. Bapak Romel Manurung tanggal 26 September, Ibu Dona Ludia tanggal 28 September, bahkan Ibu Tia Mardiana pada hari ini tanggal 1 Oktober. Tuhan biarlah umur panjang, kesehatan yang Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan mereka, masa depan mereka. Tuhan berkati sehingga mereka boleh terus melihat hal-hal yang baik, hal yang dahsyat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih bahkan para pekerja yang boleh melayani sepanjang hari ini, sepanjang ibadah ini. Tuhan yang memberkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dengan segenap hati mereka untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami semua yang hadir dalam ibadah ini, baik on-site maupun online, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu, jadilah engkau jemaat Tuhan yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaatnya dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau.
Tuhanlah yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih agung keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, dan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ibadah telah selesai, silakan duduk. Silakan bersatu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.